Jangan lupa ikuti channel YouTube GSKI Maranatha Yogyakarta. Dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi tentang live streaming dan video khotbah terbaru dari channel ini. Tuhan Yesus, kerinduan, amin. Mutiara tak ternilai harta milik kami, amin. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau di mataku, engkau sekali lagi di mataku, engkau termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu lebih lagi. Semua yang percaya katakan amin. Kita percaya kita butuh Tuhan untuk terus mengingatkan kita, amin. Mari kita nyanyikan, Tuhan tolong ingatkanku terus. Mari. Tuhan tolong ingatkanku terus, hidup di bumi, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Tuhan tolong ingatkan kami terus, amin. Mari kita nyanyikan dari awal. Tuhan tolong ingatkanku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan,
luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang. Tiada yang tetap bertahan, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api. Kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung hari. Singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi, Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung hari. Singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya, haleluya. Di tiap langkah sepanjang perjalanan bergema sembah dan suara pujian. Mari kita temukan tangan kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari di tiap langkah sepanjang perjalanan bergema sembah dan suara pujian, tanpa syair musik serta tarian, tapi dalam sikap perbuatan. Sekali lagi, di tiap langkah sepanjang perjalanan bergema sembah dan suara pujian, tanpa syair musik serta tarian, tapi dalam sikap perbuatan. Kau lebih berharga dari segalanya, oh Yesusku. Kau lebih mulia dari segalanya, kekasihku. Tuhan matahariku, terang kehidupan, kerinduan di atas segalanya. Mari di tiap langkah sepanjang perjalanan bergema sembah dan suara pujian, tanpa syair musik serta tarian, tapi dalam sikap perbuatan. Kau lebih berharga dari segalanya, oh Yesusku. Kau lebih mulia dari segalanya, kekasihku. Tuhan matahariku, terang kehidupan, kerinduan. Jemaat saja nyanyikan, kau lebih berharga. Kau lebih mulia. Amin. Tuhan matahariku, Tuhan matahariku, terang kehidupan, kerinduan di atas segalanya. Kau lebih berharga dari segalanya, oh Yesusku. Kau lebih mulia dari segalanya,
kiranya Engkau memperkenalkan kami Tuhan, terus ada di samping-Mu, mengiringi Kau Tuhan. Biarlah segala gejolak dalam hati kami yang masih belum selesai kami tinggalkan, dan kami mau bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami kepada Engkau saja. Haleluya. Tuhan, perkenankan aku. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang, Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Tuhan, perkenankan aku. Amin. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Mu, ku pegang janji-Mu, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, amin. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Haleluya. Mari kita nyanyikan, Tuhan, ku pegang janji-Mu. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai aku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan. Dan sekali lagi nyanyikan, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Oh, ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya, ku bersedia. Mari kita bangkit berdiri. Tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti
Tuhan dalam perjuanganmu. Katakan ku bersedia, hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup. Mari kita angkat tangan kita sebagai komitmen kita. Kita mau bersedia hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku dalam perjuanganmu. Haleluya. Di hadapan tata kekudusan-Mu Tuhan, sentuh setiap hati kami, setiap jiwa kami dan roh kami. Biar pagi menjelang siang kami rindu lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami tidak mau datang dan pulang dengan keadaan yang sama. Biar hari ini sentuh kami, jamah dan lawat kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mengambil alih seluruh rangkaian pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi hamba-Mu, pakai anak-Mu. Tuntun setiap firman yang disampaikan, tertuang dari isi hati-Mu sendiri. Dan Roh Kudus yang mengambil alih suasana pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan selalu aktif bekerja. Tidak ada hari di mana Tuhan berhenti bekerja. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang hidup, yang harus kita kenali. Baik melalui Alkitab yang kita punya, yang bisa kita baca sebagai suara Tuhan yang tertulis. Tetapi di lain sisi kita juga harus melihat Tuhan juga bisa berbicara kepada setiap kita melalui keadaan zaman. Karena di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tentu akhir-akhir ini kita banyak mendengar berbagai berita yang terjadi seperti bencana alam yang ada di NTT baru-baru ini. Tentu hal ini menjadi peringatan kepada kita. Kenapa semua itu bisa terjadi? Tentu segala sesuatu yang terjadi pasti ada masuk dan tujuan Tuhan untuk melihat bahwa dunia ini harus menyadari Tuhan sedang berbicara. Hari ini di Kalimantan Barat terjadi kebakaran hutan yang begitu hebat, yang dahsyat. Tetapi peristiwa ini berlangsung berturut-turut, bertubi-tubi. Pada tanggal 16 Agustus di Bengkayan terjadi kebakaran yang hebat. Kemudian satu hari, tanggal 17 Agustus yang seharusnya Indonesia menyambut hari kemerdekaan dengan sukacita,
yang ke-81 tahun. Ternyata di Singkawan terjadi kebakaran yang hebat. Setelah itu 3 hari kemudian, tanggal 20 Agustus 2026, di Sungai Duri, ratusan ruko kanan kiri lenyap habis terbakar. Tidak sampai di situ, di Sekawai, tanggal 21 Agustus, juga terjadi kebakaran. Sampai hari ini ada ribuan titik api yang juga belum padam. Tentu ini menjadi signal simptom yang harus kita tangkap bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dunia. Bukan hanya di Indonesia, di luar Eropa pun banyak terjadi berbagai peristiwa yang tidak bisa saya uraikan satu persatu. Tetapi pagi menjelang siang firman Tuhan yang mau saya sampaikan, persiapkan dirimu menghadapi akhir zaman. Kita sudah hidup di penghujung dari akhir zaman. Sebelum banyak peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus sendiri pun pernah berbicara dengan jelas pada 2000 tahun yang lalu. Dia berbicara berulang-ulang bagaimana kesudahan dari segala sesuatu. Dan saya pada kesempatan ini mengajak kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Matius 24 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah ia pasti berjaga-jaga. Dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Karena itu hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan sudah memberikan signal atau peringatan. Suatu hari percaya atau tidak percaya, Alkitab sudah menyatakan dan sudah menuliskan bahwa Yesus akan datang kembali. Bahkan kedatangan Tuhan Yesus diumpamakan seperti seorang pencuri. Tidak ada yang tahu. Kalau pencuri ingin mencuri rumah seseorang, dia tidak akan memberitahu kepada pemilik pada jam 2 pagi dini hari, nanti saya akan merampok rumah kamu. Itu pencuri kerja goblok. Seorang pencuri yang piawai, dia akan membuat skenario begitu luar biasa, detail. Pada jam tertentu, waktu tertentu, tuan rumahnya sudah tidur, bagaimana keadaan sekeliling kanan kiri, bahkan penjagaan dari sapam maupun siskamling, dia akan melihat begitu detail. Tetapi pada kesempatan ini saya mau mengingatkan, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, tentu hal ini tidak bermaksud membuat kita hidup di dalam ketakutan. Tetapi berbicara akhir zaman sebenarnya mengajak kita untuk selalu waspada. Untuk selalu kita berjaga-jaga. Membuat kita sungguh-sungguh berubah dan bertobat. Hidup suci dan setia kepada Kristus sampai akhir. Bahkan sampai ujungnya berita keselamatan atau Injil disampaikan kepada segala suku, bangsa, dan kaum. Karena itu dalam Matius 24 ayat 42 tadi dikatakan, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Jadi kita dipanggil pada saat ini,
tidak menebak kapan Tuhan akan datang. Kita tidak perlu tahu kapan Yesus akan datang kembali. Yang perlu kita lakukan, kita harus siap sedia. Mau besok dia datang, lusa dia datang, tahun depan dia datang, atau 1 dekade lagi dia datang, kita siap sedia. Sebab kedatangan Tuhan tidak hanya berbicara kedatangannya secara fisik. Justru kedatangan Tuhan juga berarti innalillahi innaloroji. Hari terakhir di mana kita hidup. Itu juga akhir zaman. Ada yang tahu di antara kita kapan hari pembaringan kita? Tidak ada yang tahu. Apakah minggu depan kita masih hidup? Enggak ada yang tahu. Bulan depan kita masih hidup? Enggak ada yang tahu. Tahun depan kita masih hidup? Tidak ada yang tahu. Tetapi juga hari kematian kita juga merupakan akhir zaman. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Berbicara dengan akhir zaman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, akhir zaman berbicara kenyataan yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab ini adalah buku segala buku. Ini bukan sekedar buku pengetahuan. Alkitab ini adalah firman Allah. Segala sesuatu yang akan terjadi, baik penciptaan manusia pertama sampai dunia terakhir, semua ditulis oleh Alkitab. Bahkan di sorga itu seperti apa, Alkitab sudah menyatakan. Jadi Alkitab berbicara tentang akhir zaman, mengatakan kepada kita bahwa Yesus akan datang kembali. Dalam Yohanes 14 ayat 3, ia akan datang kembali dan membawa umatnya. Ini tidak bisa dibantah. Kedatangan Tuhan pasti terjadi. Karena itu sebagai orang percaya kita tidak boleh menganggap kedatangan Tuhan sebagai sesuatu yang mustahil. Sebagai sesuatu simbol. Justru kedatangan Tuhan inilah yang menjadi pengharapan gerejanya. Suatu hari kita diangkat oleh Tuhan dan kita akan menjadi mempelai. Karena Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah umatnya. Sebelum mempelai itu datang, kita harus mempersiapkan diri kita, mendandani manusia lama kita, menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kita harus cantik di mata Tuhan. Kita harus indah di mata Tuhan. Karena seorang pengantin pria akan datang dan kita sebagai mempelai perempuan mempersiapkan diri kita dan jauh dari percintaan dunia. Dan persiapan ini harus kita lakukan sejak sekarang. Sebab kita tidak tahu di mana hari Tuhan itu akan datang. Karena itu diberikan kepada kita sebagai satu respon untuk kita berjaga-jaga. Bahkan di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa. Jadi jangan sok jadi pendeta. Tanggal sekian, bulan sekian, Tuhan akan datang. Seringkali kalau bicara bagi akhir zaman, orang kepengen tahu. Apalagi pendeta itu bisa memberikan satu penilaian. Kira-kira tanggal sekian, bulan sekian. Bahkan pada zaman saya ketika masih muda, ketika tahun 2000-an atau 90-an, itu khotbah tentang akhir zaman itu begitu populer. Bahkan ada lembu emas yang dianggap ini akan terjadi akhir zaman. Tuhan akan segera datang dan baik Allah itu akan dibangun.
Karena lembu anak emas itu tidak ada. Sampai pendeta itu bawa fotonya. Ditayangkan. Ini anak lembunya, saya tidak sebut hamba Tuhannya. Kalau saya sebut Bapak Ibu pasti tahu. Tapi hamba Tuhan yang mengkhotbahkan akhir zaman, sekarang hidupnya jauh dari Tuhan. Sedih saya. Padahal dulu dia seorang pembicara akhir zaman. Pesannya sangat jelas. Kita jangan sibuk menghitung hari. Kapan Tuhan mau datang tidak perlu kita hiraukan. Yang penting kita siapkan hidup kita. Itu yang penting. Tuhan akan datang kembali. Sebelum dia datang kita persiapkan diri kita. Jangan main-main lagi dengan dosa. Kalau kita masih main-main dengan dosa, ketika Tuhan datang, kita tidak berkenan. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya menyatakan ini untuk bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Tetapi sebagai persiapan, kita mau menjadi mempelai Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan. Dunia ini akan suatu hari akan berlalu. Tetapi kita diajar untuk menghitung hari-hari hidup kita. Supaya kita menjalani hari-hari hidup dengan bijaksana. Dengan sebaik mungkin. Jangan jadi orang jahat, tetapi jadi orang baik. Persiapan itu menuntut seluruh peragaan hidup kita. Karena hidup kita tidak berurusan dengan manusia. Kita sedang berurusan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki konsekuensi. Bahkan setiap perkataan yang kita ucapkan semua harus dipertanggungjawabkan. Makanya Alkitab berulang-ulang menyatakan kepada kita supaya kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Lewat seluruh hidup kita. Itu poin yang pertama. Berbicara tentang akhir zaman, Alkitab menyatakan Yesus akan datang kembali. Yang kedua, kalau kita berbicara akhir zaman, maka dunia ini akan dibawa kepada goncangan. Kalau kita membaca Injil pasal Matius pasal 24 ayat pertama dan seterusnya, Tuhan Yesus telah memberikan gambaran yang besar. Suatu hari dia akan datang kembali, akan terjadi namanya peperangan. Sampai hari ini kita melihat antara Rusia sama Ukraina ya. Belum juga selesai. Iran bersama Amerika sama Israel juga belum usai. Sehingga hari-hari ini minyak dunia melambung, kebutuhan pokok melambung, akan terjadi perang, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi penyesatan dan berbagai penderitaan yang lain. Dan hal ini kita bisa melihat peta dunia. Kita diajar untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Tidak berarti setiap bencana yang terjadi, kita pasti memastikan Tuhan akan datang. Bukan demikian, tetapi itu bisa menjadi sarana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Justru Yesus mengingatkan kepada kita, kalau kita melihat tanda-tanda tadi, kita harus waspada. Harus berjaga-jaga. Akan timbul banyak penyesatan yang terjadi. Penyesatan itu terjadi bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja tersebut. Artinya di tengah dunia yang semakin fasik, terjadi penyesatan yang terselubung. Justru di tengah itulah, di tengah gereja mengalami banyak penyesatan, justru gereja dipanggil
untuk selalu berakar kepada Alkitab. Gereja harus berakal kepada sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan. Gereja bukan saatnya lagi bikin sensasi, tetapi gereja yang benar adalah gereja yang tetap berdiri di atas kebenaran. Gereja yang benar adalah gereja yang percaya segala sesuatu harus bersumber kepada Alkitab, bukan kepada ramalan manusia. Di sini kita diajar untuk terus berjaga-jaga. Terjadi banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Ini mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita melihat gempa yang terjadi di NTT, itu sudah melukai, sudah membuat dunia itu tercengang. Apalagi terjadi tsunami di Aceh tahun 2004. Kita membayangkan ratusan ribu dalam sehari orang hilang. Orang lenyap. Bayangkan Bapak. Jogja juga mengalami gempa. Berapa yang tewas? Itu baru 7 skala 4,5. 7,4 skala Richter. Kalau di Jepang itu angkanya 9, 10. Bangunan mereka itu udah tahan gempa. Kita 7 aja udah goyang. Gedung-gedung berjatuhan. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang mau kita cari? Kita hidup ini cuma sebentar. Apa yang telah kita kumpulkan selama ini bertahun-tahun dalam sekejap bisa lenyap. Jangankan gempa, ketika engkau tidur, engkau tidak bangun lagi. Juga itu akhir zaman. Jadi saat ini kita sadar. Kita harus sadar. Bahwa keadaan dunia di mana Tuhan akan datang tidak akan bertambah baik. Kita baca coba 2 Petrus 3. Ini lebih mengerikan lagi. Ini kalau kita bicara gempa. Orang masih bisa lari. Bisa sembunyi. Coba kita baca. 2 Petrus 3 ayat 9. Perhatikan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan apa? Tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap siapa? Terhadap kita semua. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Terus ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit apa? Akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dengan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Bayangkan langit ini, bintang-bintang bulan itu akan berjatuhan. Siapa yang bisa melarikan diri? Hangus dalam nyala api. Jangan kita menganggap orang mengatakan, dari dulu saya ke gereja, dari anak saya, dari saya sekolah minggu, sampai saya jadi engkong, udah punya cucu, udah punya cicit, Tuhan gak datang-datang juga. Kapan Tuhan datang? Tapi Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan bukan belum datang. Dia masih sabar supaya kita bertobat. Supaya kita berbalik dari jalan kita yang salah. Dia menghendaki tidak seorang pun binasa. Agar setiap kita berbalik dan bertobat. Biarlah pada kesempatan ini, ketika kita bicara tentang akhir zaman, kita harus introspeksi diri. Sudahkah saya berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Mari selagi jantung kita berdetak, nadi kita masih berdenyut, kita cari Tuhan. Bicara tentang akhir zaman, poin yang ketiga, ada bahaya besar
yaitu penyesatan rohani. Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Dan sekiranya mungkin mereka juga menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi kalau kita berbicara akhir zaman akan timbul penyesatan. Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mereka juga bisa mengadakan mujizat. Mujizat itu ada gak Bapak Ibu? Ada. Amin. Tetapi mujizat itu harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu gereja akhir zaman, kita harus memiliki disclaimer, yaitu memiliki roh untuk membedakan mana yang benar, mana yang menyesatkan. Kita harus memiliki roh. Membedakan ini gereja yang benar, ini gereja yang tidak benar. Ini hamba Tuhan yang benar, ini hamba Tuhan Mamon. Kita harus bisa membedakan. Tidak semua orang yang berbicara tentang Tuhan otomatis hidupnya sesuai firman Tuhan. Jangan berkata dia pasti hamba Tuhan. Dia sudah berbicara tentang Tuhan. Banyak hamba Tuhan hari-hari ini menjadi seperti motivator. Dan jemaatnya banyak ribuan. Banyak hamba Tuhan yang mengakui dirinya sebagai wakil Allah. Makanya gereja dipanggil untuk selalu berjaga-jaga. Karena gereja ini adalah garda terdepan. Yang harus membimbing umat. Yang harus membimbing para jemaatnya kepada kebenaran yang murni. Tidak semua pengajaran yang populer adalah pengajaran yang benar. Kita harus kembali kepada Alkitab. Karena kalau kita berbicara kebenaran, banyak orang akan mencibir. Banyak orang tidak suka kalau dosanya disinggung, kejahatannya disinggung. Wah, gereja itu bicara kekudusan terus, kesucian terus, langit baru dan bumi baru terus. Sementara di satu sisi, dosanya dibongkar, dia nggak suka. Coba kalau ke gereja yang wah kamu diberkati oleh Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Hidupmu bukan naik, bukan turun tetapi naik. Kamu bukan menjadi kepala tetapi ekor. Kelihatannya rohani. Ini juga diingatkan oleh 2 Timotius 4. Coba buka. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ya, perhatikan. Karena akan datang waktunya. Sekarang sudah tiba. Itu zaman 2000 tahun lalu. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan apa? Guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini banyak yang terjadi di gereja saat ini. Dia lebih suka kepada gereja yang berbicara tentang berkat-berkat jasmani terus. Sekarang tidak mengingatkan jemaat bagaimana hidupnya harus benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan itu penting, tetapi berkat Tuhan tidak artinya tanpa kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Tanpa kesucian Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 6:26, apa gunanya kita memperoleh dunia dengan segala apa? Isinya. Kalau toh akhir hidup kita kehilangannya.
Oleh sebab itu kita harus mengenali Alkitab. Kita harus kembali kepada Alkitab yang menjadi barometer kebenaran, bukan kepada doktrin. Amin. Kembali kepada Alkitab, bukan kepada doktrin. Doktrin selalu membawa pertikaian, tetapi kasih menyatukan. Dan gereja harus bangkit, dan gereja harus mengenali Alkitab. Makanya Bapak Ibu harus baca Alkitab. Walaupun engkau mahasiswa, mau sekolahmu pinter, tapi hidupmu tanpa tuntunan Alkitab, hidupmu tidak akan sukses. Walaupun pendidikanmu tinggi, tapi Alkitab menjadi pedoman hidupmu, percaya engkau akan dituntun dan dipelihara Tuhan. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Makanya jadikan Alkitab sumber kebenaran, pegangan hidup kita. Dimanapun hari-hari ini kita bisa membuka Alkitab. Amin. Mau nunggu antri beli makanan sambil baca Alkitab. Ini rohani banget. Harus begitu. Ini pada mahasiswa kedokteran. Tapi isi bacaannya Alkitab. Ketika dioperasi, Tuhan akan menunjukkan bagaimana cara. Itu hebatnya Alkitab. Jangan kita hanya mengenal pendeta. Pendeta anu luar biasa. Pendeta anu luar biasa. Jangan, itu enggak penting. Mau sepintar-pintarnya pendeta, tetap harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Jangan kenali pendetamu. Engkau mengenal pendeta, kau tidak mengenal Yesus, engkau binasa. Jangan cari pendeta, cari Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang lebih suka kepada pendeta, apalagi jemaatnya banyak. Apalagi pendeta punya karunia-karunia, kita kejar pendetanya. Tapi tidak kejar Yesus yang punya segala karunia itu sendiri. Kita kembali kepada Alkitab. Jangan hanya mengenal gerejanya. Oh, gerejanya megah, besar. Banyak terjadi pertikaian gereja-gereja yang besar. Saling sikut, saling tonjok, saling tendang, saling melukai, saling bacok. Apalagi dalam pemilihan ketua sinode. Waduh Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam banyak gereja. Tetapi biarlah gereja ini kita belajar mengarahkan seluruh jemaat kepada satu proyeksi yang benar. Menjadikan mereka mempelai Kristus. Itu yang penting, bukan mempelai dunia. Ayo kita belajar mengenal gereja, bukan hanya mengenal gereja. Juga kita jangan hanya membawa jemaat berbicara doktrin melulu. Sekarang situasi lagi panas, orang lagi susah. Jangan dicokokin rutin terus. Jemaat butuh penguatan, butuh jamahan, butuh lawatan. Doktrin bukan berarti tidak penting. Doktrin penting, tapi harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Kenali Kristus dan firman-Nya. Lebih dari semua. Lebih dari semua. Itu yang penting. Hal yang keempat. Kalau kita bicara tentang akhir zaman. Berarti ada panggilan kepada setiap kita termasuk saya. Untuk hidup dalam kekudusan. Ini tidak bisa ditawar. Ini harga mati. Bapak Ibu mau jumpa dengan Tuhan? Amin. Mau jumpa dengan Kristus? Amin. Bapak Ibu mau jumpa Presiden Prabowo saja, harus mempersiapkan diri. Amin. Kita akan membeli baju yang paling baik. Menurut kemampuan kita. Kita akan beli sepatu yang terbaik. Kita akan beli dasi. Kita akan potong rambut. Bahkan 2 minggu sebelumnya kita facial atau apalah, pedicure, lah.
Semua supaya kelihatan cantik, bersih. Ketemu Bapak Presiden. Apalagi nanti wartawan meliput. Wah, ada saya di sini. Bangga. Tapi kita lupa mendandani manusia batinnya kita. Kita akan bertemu dengan raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Presiden di atas segala presiden. Amin. Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kita benar-benar dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Perhatikan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh, bukan setengah. Kalau setengah itu belum kudus, harus sungguh-sungguh kudus. Siapa yang sudah hidup kudus? Halo? Kok suaranya nggak ada? Pada saya khotbah udah teriak-teriak. Saya sayang Bapak Ibu, terlebih Tuhan. Dia menghendaki kita, setiap kita menjadi mempelai. Kenikmatan dunia hari ini ada ujungnya, ada akhirnya. Semuanya akan sirna seiring waktu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Di bawah kolong langit ini tidak selamanya kita hidup. Kita hidup hanya seperti uap yang hari ini ada melayang lenyap. Kita hidup seperti bunga rumput. Suatu hari akan layu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri hidup dalam kekudusan, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Karena itu, kita harus dalam keadaan siap. Kalau kita siap dan hidup dalam kebenaran, kapan Tuhan datang? Kapan hari kematian kita tiba? Bawa aku pulang ke rumah Abah. Amin. Yang menjadi pertanyaan, bukan Yesus kapan akan datang kembali, tetapi jika Yesus datang hari ini, apakah kita siap menghadap tata pengadilannya? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan. Sudah siap gak hari ini kalau hari terakhir kita? Mungkin hari ini khotbah yang terakhir kita dengar. Besok kita tidak bangun. Apakah siap menghadapi pengadilan? Ataukah masih ada dosa yang sampai hari ini kita pelihara? Yang tidak mau kita lepaskan? Kita hidup dalam kenajisan? Jangan pikir Tuhan itu buta. Tuhan itu tidur. Tuhan tahu. Kalau engkau mendengar firman ini, berubah, bertobat. Yang ketiga, apakah kita masih menyimpan kepahitan, kebencian? Diam-diam kita terluka. Walaupun kita masih di gereja yang sama, tapi tidak lagi saling menyapa, saling mendongkol, saling membenci. Apakah kalau Yesus datang kau diangkat? Tidak. Apakah kita masih mengejar dunia yang kita pandang lebih penting dari Tuhan? Ayo kita introspeksi diri. Saya pernah muda seperti Bapak Ibu. Hari ini juga masih muda. 18 plus dikit. Tapi ketika saya bertobat, saya mencari Tuhan. Sampai cita-cita saya disuruh jadi insinyur dokter Andes, enggak. Saya mau jadi pendeta. Pada tahun 90-an,
jadi pendeta itu nggak populer. Tidak ada orang mau jadi pendeta. Dianggap menjadi pendeta itu nanti makannya batu. Tapi sampai hari ini saya makan nasi. Apalagi Bu Matius masaknya enak. Dikasih samcian, dikasih bakut. Waduh, lihat badan saya gemuk begini. Dulu kurus saya Bapak Ibu, kurus kering. Muka saya kusut karena tidak mengenal Tuhan. Tidak ada aura kemuliaan. Sekarang perhatikan, ada cahaya kemuliaan. Dibanding dengan Bapak Presiden, mana yang lebih ganteng? Ya kan? Apakah pelayanan kita yang kita lakukan hari ini sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan? Atau diam-diam kita mencari nilai di balik atas nama pelayan? Banyak hamba Tuhan mengatasnamakan atas nama Tuhan, proyek Tuhan, misi Tuhan, visi Tuhan. Padahal di balik semuanya itu ambisi pribadi. Siapa yang tahu? Nanti akan dibuka. Tuhan bicara sama saya. Saya harus membangun gereja mega church. Bisa menampung 500 juta jemaat. Tuhan berbicara kepada saya. Jam 2 pagi ketika saya berdoa. Saya bergetar-getar ketika ada malaikat Gabriel dan Mikael. Kemudian di tengah-tengahnya Tuhan Yesus berkata, hai hambaku, bangunlah gereja yang mega church yang bisa menampung 500.000 jemaat. Kemudian hamba Tuhan itu hari Minggunya, tadi malam Tuhan mendatangi saya dengan visi yang begitu besar. Dan saya rindu Bapak Ibu di tempat ini mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Mari kita topang pelayanan ini. Kita ambil bagian dalam misi ini, dalam proyek ini. Binasa itu banyak kebohongan yang terjadi di dalam gereja. Makanya model hamba Tuhan kayak saya itu enggak populer. Jangan diundang, bahaya. Saya enggak punya kepentingan dalam gereja. Semua dini pelayanan sudah saya geluti. Jadi gembala, bahkan jadi jemaat awam sudah saya lakoni. Kemuliaan kita bukan apa yang kita bisa capai. Kemuliaan seberapa jauh kita mau menderita bersama dengan Tuhan. Makanya lebih baik berbahagia orang yang menderita, karena mereka akan dipermuliakan. Zaman akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan palsu muncul. Nabi-nabi palsu, gereja-gereja palsu yang orientasinya mati, uang, membangun menara Babel. Biar namaku berkibar. Nanti di sorga namanya nggak ada. Kemudian dia komplain sama Tuhan. Tuhan masa nggak kenal saya? Tuhan masa nggak kenal saya? Kata Tuhan, baca Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan nggak nyuruh lu bikin gereja yang nampung 500 juta manusia. Tapi Tuhan suruh kamu bagi orang miskin topang yang susah. Kamu memanipulasi jemaat. Tuhan nggak suruh kamu bikin menara doa. Kamu pakai nama Tuhan. Nanti perhitungannya. Bukankah aku sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat? Kata Tuhan, gua bopat deh. Aku tidak pernah mengenal kamu. Binasa. Mari kita bertobat. Termasuk saya bertobat. Yang kelima, kalau gereja bicara tentang akhir zaman, gereja dipanggil untuk berjaga-jaga dan berdoa.
Karena dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan dengan jelas. Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Jangan merasa kita kuat. Jangan merasa kita hebat. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Roh Kudus gereja akan mati. Jangan menggantikan pelayanan dengan kepintaranmu, dengan kecerdasanmu. Tetapi libatkan, hadirkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah gereja itu hidup. Gereja yang sulit menghadapi akhir zaman pasti akan terluncur terbawa arus oleh dunia. Ketika dunia semakin kacau, gereja harus banyak berdoa. Amin. Ayo hari-hari ini kita harus banyak berdoa. Seperti ketika Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi dunia yang kacau pada zaman itu. Tetapi mereka sungguh-sungguh tidak menajiskan diri. Tidak mengikuti arus dunia. Mereka hidup dalam kebenaran. Mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa. Bahkan Daniel sehari 3 kali dia berdoa. Untuk bangsa. Bagaimana kita menikmati gadget kita. Kesenangan kita. Hobi kita. Mari kita banyak berdoa. Ketika penyesatan semakin kuat, gereja harus kembali kepada kita. Gereja harus kembali kepada suara Tuhan. Ketika kasih banyak orang menjadi dingin, gereja harus menunjukkan kasih Allah. Kita adil untuk membelaut, membebat orang-orang yang terluka. Ketika dosa dianggap biasa, gereja harus bangkit menjadi terang. Kalau Bapak Ibu mau bahagia, hidup dalam kekudusan, kesucian. Tidak ada orang yang hidup bahagia kalau dia masih hidup dalam dosa. Walaupun dia berkelimpangan harta. Ada satu pengusaha kaya Bapak Ibu. Udah punya istri, usahanya bagus, punya uang banyak. Benar-benar luar biasa. Bahkan istrinya juga mempercantik diri. Tetapi suaminya diam-diam main dengan seseorang. Akhirnya si cewek itu menangkap dan menjadikan sebagai alat pemerasan. Kalau kamu tidak membayar saya ini, saya akan sebarkan video kamu. Dituntut berapa Bapak Ibu? Puluhan M. Puluhan M. Akhirnya dikasih uang itu. Jangan main-main dengan dosa. Cukup istrimu. Amin. Habis istri saya udah gembrot Pak Pendeta. Udah mengembang ke kanan ke kiri. Ya karena ulahmu sendiri. Benar gak? Makanya kalau kita ke Malaysia, rumah sakit korban laki-laki. Rumah bersalin itu di Malaysia itu rumah sakit korban laki-laki. Polos orang Malaysia. Istrimu jadi gemuk karena kamu. Makanya sayangin istrimu. Amin. Secerewet-cerewetnya istrimu, dia yang terbaik. Amin. Dia cerewet demi kebaikan suaminya. Dia cerewet demi anak-anaknya. Amin. Kalau istri sudah tidak cerewet, hati-hati. Bohwat. Udah gak sanggup lagi.
Kalau suamimu masih suka marah-marah, bersyukur, berarti jantungnya masih sehat. Kalau dia nggak bisa ngomel lagi, hati-hati. Jangan-jangan jantungnya bermasalah. Tapi jangan sampai dosa yang mendatangkan maut. Amin. Waduh, ini sampai jam berapa nih? Poin yang keenam. Poin yang keenam, kalau kita bicara akhir zaman, jangan sampai kita tertidur secara rohani. Kita baca Roma 13 ayat 11. Roma 13 ayat 11. Ini kan dimasukin YouTube, Bapak Ibu bisa mencatat kembali, bisa menonton kembali, subscribe channel ini, bagikan ke orang lain agar menjadi berkat. Amin. Jangan cuma diterima sini, udah selesai. Belum. Sebarkan YouTube ini. GSKI Maranatha Yogyakarta. Sampai ke Timor Leste. Sampai ke Papua. Sampai ke Irian Jaya. Sampai ke Eropa. Sampai ke Aussie. Sampai ke Jepang. Amin. Roma 13 ayat 11. Hal ini haruslah kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktunya sekarang. Yaitu bahwa saat telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat kepada kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayo kita siuman, kita bangun. Saatnya bagi kita untuk bangun dari tidur. Ayo kita cari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh. Ada orang yang tubuhnya masih berada di gereja, tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Tubuhnya di sini, tapi hatinya nggak ada di sini. Hatinya di Gunung Bromo, hatinya di Gudeg, hatinya di Bapia Pato. Tubuhnya di sini, pikirannya rumah ini. Gua mau bangun nanti 5 lantai. Gua bikin kolam berenang. Nanti gua piara ikan. Tapi nggak ada di sini. Tapi yang nggak ada di sini sedang memperhatikan saya. Amin. Ada orang masih menyanyi. Tetapi dia tidak menyembah hatinya. Cuma mulutnya. Seperti kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku. Apa? Mulutnya pada hatinya jauh daripada aku. Gereja juga banyak yang begini. Tapi di sini nggak ada. Di ono jauh banget. Banyak orang masih melayani. Tetapi telah kehilangan kasih. Orang masih melayani tapi sudah kehilangan kasih. Ayo kita saling memperhatikan. Sebagai keluarga Allah. Sebagai tubuh Kristus. Kalau kamu tahu berbuat baik, kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Masih banyak orang bicara tentang Tuhan. Tetapi kehidupannya tidak seperti Kristus hidup. Bicara Tuhan. Senin sampai Senin, Minggu sampai Minggu, bicara Tuhan. Tapi begitu lihat orang, buang muka. Apalagi jemaat yang susah, pura-pura buta. Apalagi dia pakai kacamata hitam. Saya tidak lihat. Inilah saatnya bagi gereja untuk bangun. Bangun dari dosamu. Buang semua dosa. Buang semua kenajisan. Kita jangan kompromi lagi sehalus. Kita harus bersih. Kadang-kadang saya hidup begini, hidup benar. Rasanya aman, bahagia. Seakan-akan Tuhan gak ada. Tapi begitu kita berbuat sesuatu yang salah, bohong sama orang. Aduh, menyesal loh. Kemata tadi saya gak ngomong jujur aja ya. Salah saya. Ini masalah kecil padahal. Pak dari mana? Bilang aja gue dari rumah. Mengapa gue bilang habis ketemu orang? Kan bohong.
hati gelisah. Itu baru masalah kecil. Kita bangun dari kemalasan rohani. Kita kembali baca Alkitab, amin. Saat teduh, amin. Doa puasa, amin. Bangun dari kebohongan. Jangan bohong lagi. Pak, saya udah jalan, Pak. Padahal masih di rumah. Saya lagi lampu merah perapatan. Bohong. Bohong kecil, bohong besar di mata Tuhan, bohong. Ayo kita bangun dari kepentingan diri sendiri. Jangan egois. Amin. Ini mahasiswa banyak di sini. Jadilah mahasiswa yang takut akan Tuhan. Jadi terang dimanapun kamu berada. Suatu hari Tuhan berkati kamu. Poin yang ketujuh, bicara akhir zaman. Tugas gereja sampai Yesus akan datang kembali menjadi pemberita kebenaran. Matius 24:14. Matius 24 ayat 14. Bahwa Injil Kerajaan Surga akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hari ini jangan main-main Bapak Ibu. Injil itu tidak perlu pendeta pergi ke pedalaman Papua. Karena ujung bumi itu adalah pedalaman Papua. Hari ini pendeta tidak perlu ke sana. Sudah ada jemaat, ada manusia di sana. Pakai gadget, dia bisa mendengar khotbah. Ngeri loh. Dulu ketika tahun 90-an, itu belum ada handphone. HP aja nggak ada. Itu paling telepon biasa. Bagaimana kita bisa mengerti ayat ini? Berita Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Saya berpikir ada pendeta yang datang. Khotbah di satu tempat. Memberitakan Injil kepada suku-suku pedalaman. Sekarang kita tahu. Tidak perlu melalui gadget, media sosial. Semua berita bisa tahu. Bahkan ketika anak manusia itu datang, seluruh mata bisa melihat, yaitu handphone. Kita tidak perlu ke Kalimantan, searching aja kebakaran. Di Singkawang akan muncul. Kita searching aja kebakaran di Sungai Duri, akan muncul. Wah, hati-hati. Sudah sangat. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadilah saksi. Di tengah dunia yang semakin gelap. Ayo kita bawa jiwa kepada Kristus. Ayo kita menolong orang lain untuk bertobat. Ayo kita menguatkan yang lemah. Ayo kita melayani dengan kasih. Ayo kita menjadi terang bagi dunia ini. Jangan sampai gereja terlalu sibuk membicarakan akhir zaman, tetapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Hari ini kita tahu ada seorang hamba Tuhan hebat. Bapak Pendeta Stephen Tong. Mungkin beliau telah melayani sekian puluh juta umat manusia. Di seluruh belahan dunia. Dia sudah kekeliling berapa negara, berapa kabupaten, berapa benua. Dia sudah melakukan penginjilan khotbah di mana-mana. Saya menyaksikan luar biasa. Bahkan umurnya sudah sepuh. 80, hampir 89 tahun. Dia masih pergi menginjil ke berbagai pelosok-pelosok pedalaman negara kita. Luar biasa. Patut kita teladan. Engkau tidak perlu ke Papua. Jadi berkat di kampus. Jadi teman kosmu. Amin. Itu ladang penginjilanmu. Jadi saksi. Yang terakhir. Bicara akhir zaman. Pengharapan kita. Bukan pada dunia ini. Tetapi pengharapan kita kepada Kristus.
Bagi orang yang percaya di dalam Kristus, kedatangan Tuhan bukan berita yang membuat kita menjadi putus asa. Justru kedatangan Tuhan menjadi pengharapan bahwa kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ini yang penting dari segala aktivitas kehidupan kita di dunia ini, yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih istimewa dari yang satu ini. Makanya Paulus ini berkata dalam penderitaan, dia dalam memiring Yesus, tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Kita baca Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat. Kitab Wahyu. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi apa? Perkabungan atau kematian. Tidak ada lagi ratap tangis dan duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini pengharapan. Di sorga nanti tidak ada air mata lagi. Hari ini engkau mau kaya, engkau juga pasti meneteskan air mata. Kita pasti mengalami namanya kematian hari ini. Tinggal tunggu waktunya. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi perkabungan. Di sorga adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena itu kita dapat berkata, dunia boleh berubah, tetapi Kristus tidak pernah berubah. Amin. Keadaan dunia boleh bergoncang, tetapi iman kita kepada Tuhan tetap berdiri teguh. Manusia boleh mengecewakan kita, tapi ingat Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Dan dia setia. Zaman boleh semakin gelap, tetapi kita harus semakin terang. Karena Kristus hidup di dalam kita. Karena itu jangan takut, berjaga-jagalah. Jangan panik, tapi berdoalah. Jangan tertipu, peganglah firman Tuhan. Jangan hidup sembarangan, hiduplah kudus. Jangan hanya menunggu waktu. Kerjakan panggilanmu dan selesaikan karyamu. Dan Tuhan menyambut engkau dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nyanyikan lagu ini. Tiada lagi yang kubutuhkan selain kemuliaan bersama denganmu Tuhan. Engkau mencari pengharapan kami. Tiada lagi kubutuhkan, tiada yang lebih rindukan selain dirimu berkenan di hadapanmu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesai
selesaikan sampai akhirnya. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dari awal pujian ini, sekaligus menjadi doa kita, menjadi komitmen kita, menjadi tekad kita. Tuhan, tiada yang lebih ku rindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat tangan kita. Beri aku mengerti Tuhan, apa yang mesti aku lakukan, apa yang mesti aku kerjakan selagi aku masih ada. Bukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Beri aku mengerti, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. beri aku mengerti, Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Bukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh kalau kami ada hari ini, itu karena kesetiaan-Mu. Kalau kami masih hidup hari ini, kami sadar kami harus berubah dan bertobat. Beri aku mengerti kehendak-Mu yang harus kami kerjakan di dalam panggilan setiap kami masing-masing. Betapa kami bersyukur boleh mendengar kebenaran ini dan ubahkan kami. Biar hari ini tinggalkan dosa. Bangun dari tidurmu. Bahaya terhadap penyesatan yang akan terjadi. Sadari dunia ini akan semakin bergoncang. Jadilah pemberita kebenaran sebelum Tuhan datang kembali. Mari kita bangun dari tidur kita. Sadar engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi terang. Biar hari ini kita mau berkomitmen, kita mau bertekad untuk hidup benar, hidup suci, tak bercacat, tidak bercela. Mari kita berdoa masing-masing. Sampaikan doamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu ada orang-orang yang Tuhan jam, ada orang-orang yang Tuhan sentuh. Biar hari ini kalau Tuhan berbicara kepadamu, tangkap pesan Tuhan ini dan ambil dan lakukan dan serta penuhi.
Kalau engkau yang ditegur karena dosa kesalahan, hari ini kau bertobat. Bangkitkan rohmu. Jangan engkau berbuat dosa lagi. Mari kita angkat tangan semua. Bapa di dalam surga, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa kesalahan kami. Biar hari ini kami membutuh lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan. Biar hari ini Tuhan Kau tahirkan kami oleh kuasa darah Yesus anak domba Allah. Sucikan dan ampuni kami. Kami mau kembali kepada jalan-Mu yang benar. Kami mau hidup suci, hidup kudus, sebagai persiapan kami menyambut Engkau yang akan datang kembali. Oleh sebab itu kami bersedia melakukan dan memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu terus berbicara kepada kami masing-masing. Biar Tuhan Engkau melawat setiap kami. Urapan kuasa-Mu menjamah dan memerdekakan kami. Jangan keraskan hatimu. Imahasai moho sikiria mahasana makero hoto nana kirini. Irama hosonia nama kero hoto nia nama kero no hota nanana. Irama hosono nani hidinana. Tuhan sayang setiap kita. Dia tidak mau kau binasa. Dia menghendaki engkau sungguh-sungguh bertobat. Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati GSKI Maranatha Yogyakarta. Dalam pengembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Matius Pujuharto. Tuhan terus menyertai perjalanan gereja hamba-Mu ini. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau yang menempatkan dia, Engkau juga yang menolong, yang memampukan. Engkau yang terus menopang dan menguatkan. Pengurapan demi pengurapan kuasa ilahi. Hikmat marifat Tuhan Kau curahkan atas hidupnya. Berkati istri dan anaknya, seluruh penatalan dan jemaat di tempat ini. Agar lewat pengembalaan hamba-Mu, banyak orang dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Engkau yang akan memenuhi dan mencukupkan segala kebutuhan pelayanan gereja ini. Tuhan yang punya kuasa baik di bumi maupun di surga. Dan Tuhan yang memegang kendali gereja ini. Tuhan yang mensupport, Tuhan yang mendanai. Kami percaya Tuhan, biarlah jemaat-Mu menjadi bagian dari gereja ini yang menopang pelayanan ini Tuhan. Di dalam kesederhanaan keluarga ini, Engkau menitipkan jemaat-Mu, tangan-tangan kecil yang akan dikiring dan dibawa ke kerajaan surga suatu hari kelak. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memulai. Engkau yang terus menopang dan terus menopang sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Beri ku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Amin. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sekali lagi, saudara, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam
kerajaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kasih setia yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya, Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat Maranatha saat ini. Apapun pergumulannya, Engkau hadir Bapa. Yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan Allah yang menyembuhkan. Yang mengalami problema, masalah hidup, ekonomi, dan lain sebagainya, Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar. Mari Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak mahasiswa yang sudah memasuki semester saat ini. Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, pengetahuan, kepandaian, agar di tahun ini boleh menyelesaikan dengan nilai yang terbaik. Dan kami berdoa buat anak-anak youth yang saat ini tidak bisa hadir. Biarlah Tuhan ketuk hati mereka, minggu depan boleh kembali hadir. Kami juga berdoa buat Pak Anton yang akan kembali ke Qatar. Tuhan, Engkau menyertai perjalanannya. Engkau terus menyertai dalam pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati keluarga bersama Ibu Tiwi. Terima kasih, berkati seluruh jemaat. Dan mari angkat tangan saudara yang kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati, menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih.